Baik, teman-teman, jumpa lagi di channel Daring Kreatif. Kali ini kita bahas mengenai alat spray gun ini ya. Ini Orion. Nah, alat spray gun yang bentuknya seperti ini banyak beredar di pasaran dalam berbagai merek. Contohnya seperti ini Orion. Ini Orion tipe ESG 1818. Ada lagi merek-merek yang lainnya seperti Superman, ada merek Ryu, RSE 800, ada Riaim, ada APR, ada Molar, aja ada dua macam ya, ada yang 300, ada yang 30 berapa itu, 303 kalau nggak salah, yang katanya udah upgrade. Saya juga nggak ngerti apa yang di upgrade, tapi bentuknya semua sama seperti ini. Nah, bentuk seperti ini saya istilahkan adalah kepala badak ya. Karena kenapa? Karena bentuknya seperti badak nih. Ini kepala badak, ini ada culanya nih ya. Jadi untuk menggampangkan aja, saya istilahkan ini spray gun dengan model kepala badak. Jadi konon alat spray gun yang bentuknya seperti ini mempunyai kekuatan yang cukup bagus, kepraktisan, dan juga harganya sangat ekonomis sekali. Ini mungkin inspirasinya dari bentuk badak nih. Jadi dia memang kekuatannya badak juga nih. Ya, kita nggak akan berlama-lama, kita akan tes aja. Ini spray gunnya menggunakan nozzle yang standarnya. Nozzle standarnya terbuat dari plastik nih. Nanti kita buka ya. Kita ambil jarak kira-kira di sini 40 cm ya, 40 cm ke permukaan ini, 40 cm. Ini kita hidupkan dulu. Jadi dia hidupinnya dari sini manual ya. Kita hidupin dulu. Kita tembak langsung ke sini. Ya, semburannya seperti ini ya. Butirannya sangat besar, kasar sekali. Dia langsung mengalir ini, langsung mengalir. Ini udah basah kuyup di sini airnya. Jadi ini nozzle standarnya dari plastik. Ukurannya saya nggak tahu persisnya ukurannya berapa ini. 2,5 apa 2 mili atau 1,8, tapi ini besar sekali. Nah, jadi seperti itulah hasil semburan dari alat spray gun kepala badak ini ya. Dia memang sangat kencang, kasar, besar sekali semburannya, butir-butirannya ya. Alat spray gun ini memang sangat ekonomis, mempunyai daya kerja yang sangat kuat, semburannya juga anginnya kencang, namun hasilnya kurang memuaskan. Kalau untuk standar pengecatan yang profesional tentu aja akan sulit. Kenapa? Karena dia butir-butirannya sangat kasar sekali. Cat yang keluar atau cairan yang keluar itu dia tidak mampu untuk mengatomisasikan menjadi halus karena kelemahan dari dia punya sistem di kepalanya ini, di nozzle, jarum, dan dia punya air cap ini. Pada dasarnya alat spray gun ini udah lama saya pelajari dan sudah kita temukan lah dia punya nozzle dan jarumnya, yaitu seperti ini nih. Nih ya. Ini kalau teman-teman mau lihat. Nah, seperti ini nih jarumnya nih. Ini adalah nozzle modif yang saya bikin ya. Jadi dia sistemnya di sini model jepit ya, model jepit, dijepit begini di sininya, dijepit. Jadi nozzle ini memang kita bikin dengan kualitas yang jauh lebih bagus, dengan bahan yang super bagus, kemudian dibikin dengan presisi. Nanti kita lihat ya, kita tes, teman-teman bandingkan aja sendiri hasilnya seperti apa ya. Nozzle modif untuk alat spray gun yang kepala badak ini sebenarnya udah lama saya kembangkan, saya teliti, saya riset, dan saya bikin, dan udah jadi gitu loh. Cuman masalahnya nozzle ini
sampai saat ini juga belum bisa kita pasarkan secara umum. Jadi kenapa? Karena biayanya mahal sekali bikin ini. Kita tes aja ya teman-teman ya. Nah ini kita copotin, ini masih dicongkel, supaya dia bisa keluar ininya ya. Nah ini dilepasin dulu. Jadi cara bukanya ini dilepasin dulu. Tuas ini dicopot dulu, baru ini dibuka. Saya lihat ada tutorial bahkan dari officialnya ya, yang cara membukanya menurut saya agak kurang tepat, karena ini dibuka dulu. Jadi bukan gitu cara teman-teman ya. Ini kita buka tuasnya dulu. Jadi jarumnya masih dalam kondisi tertekan di dalam. Nah ini baru kita buka pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan ya. Jadi dia nggak mental. Nah ini kan jarumnya di sini, kita cabut aja tuh ya, kita cabut aja. Nah inilah dia punya nozzle-nya nih, dalam bentuk piringan, dan ini jarumnya. Ini semua bahannya dari plastik ya. Ini bisa kita maklumin lah ya. Jadi mohon teman-teman juga bisa mengerti dan memaklumin kenapa alat-alat spray gun seperti ini harganya bisa sangat ekonomis sekali, sangat bagus sekali ekonomis. Jadi sangat bagus secara ekonomis, secara harga dia sangat bagus, luar biasa bagusnya. Saya akuin ini sangat luar biasa bagus dari segi ekonomisnya ya. Jangan salah paham ya, dari segi ekonomisnya. Tapi dari segi kualitas tentu aja dia mengorbankan kualitas untuk mengejar ekonomisnya. Jadi dia murah, terjangkau, sangat terjangkau sekali, tapi dia harus mengorbankan kualitas. Ini dikorbankan dengan bahan plastik seperti ini, yang ternyata memang hasilnya nggak bisa maksimal, bahkan bukan nggak bisa maksimal lagi, bahkan kalau menurut saya itu ya seadanya aja, asal nyembur aja, asal yang penting bahan dari sini bisa keluar, bisa nyembur aja gitu loh. Kalau kita bandingkan dengan nozzle yang modifan ya seperti ini. Ini cara pasangnya plug and play. Ini udah persis sama, ukurannya semua sama persis. Dan saya bikinnya pakai komputer gitu ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita masukin aja ya, Nah untuk pemasangan ininya biasanya saya selongsongin begini untuk neken dia punya. Cara pasangnya seperti ini teman-teman. Dimasukin aja, kemudian diklik sampai dua-duanya masuk. Nah, dah. Kemudian ini air cap-nya. Air cap-nya ini nozzle-nya. Nozzle-nya ditaruh di sini. Ya. Udah pas, air cap-nya ditakupkan. Kemudian di depannya ini kita kasih ring ini untuk membantu menekan supaya dia nggak bocor ya. Baru kita tutup nih. Nah ini teman-teman lihat nih, ini nozzle-nya, nozzle modif. Jarumnya kelihatan nggak? Kita coba tes penyemprotan dengan jarak 40 cm juga nih, dari sini ya, 40 cm ini. Kita hidupin dulu. Nah ini ya teman-teman, lihat ya, hasilnya tidak ada yang mengalir, tidak ada yang jadi butirannya halus-halus, nggak ada yang ngalir. Tapi kalau kita pegang gini ya, kita pegang
Nah, ini ada nih. Ini ada nih. Ya. Ya, ada ya airnya ya di sini. Nih. Jadi seperti itu. Ini ya, kita alir. Tuh, ada airnya ya. Jadi dia bagaikan embun. Maksudnya kalau kita kaca mobil itu waktu hujan kan ada embun. Nah, seperti itu. Dia nggak sampai ngalir. Ya. Nih. Saya lap aja nih. Dilap baru ketahuan. Tuh. Jadi nggak ada yang langsung muncrat, nggak ada. Dia udah halus. Seperti itulah bedanya nozzle yang modif. Ya. Ini saya buka dulu. Nah, itu bedanya situ. Ya. Jadi air cap dia ini juga lemah, kurang bagus. Jadi kalau mau lebih bagus lagi, teman-teman bisa cari air cap penggantinya seperti ini ya. Nah, ini saya coba ya, pakai yang lebih bagus. Nanti kita lihat hasilnya. Nah, ini yang menggunakan nozzle modif dan air cap yang sudah di-upgrade juga. Kita ambil jarak 40 cm juga ya di sini ya. 40 cm. Kita coba semburkan. Hasilnya jauh lebih halus lagi, karena tadi kelihatan di sini semburannya udah halus sekali. Ini juga halus sekali. Kalau kita bilang seperti embun. Jadi kalau teman-teman naik mobil itu pada saat hujan, kaca depan itu kan kadang-kadang suka ngembunnya seperti itu. Kalau kita pegang dia ngalir. Ini ya, dia ngalir. Nah, ada embunnya tuh, tipis ya, tipis sekali. Dia nempel di permukaan ini kan permukaan plastik. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Sudah kita lihat hasilnya. Jadi ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai apakah bisa dibikin. Bisa, ini udah jadi. Sebenarnya ini juga udah lama saya jadinya, udah 2 bulan yang lalu lah. Kita udah jadi ini nozzle-nya, dan hasilnya udah bagus seperti kita lihat tadi. Udah bisa kayak embun, halus, jauh sekali kalau dibandingin dengan yang nozzle asli bawaannya ini. Kan tadi kelihatan kasar sekali. Begitu nyemprot aja prat langsung ngalir, ya kan? Nah, kalau pakai nozzle yang modif, dia sudah halus, dia nggak ngalir. Ini air, ya. Ada teman-teman yang nanya, "Om, kenapa kalau ngetes pakai air?" Iya. Ya, saya ngetes di sini untuk demo ya, saya memang harus pakai air aja. Saya nggak mungkin pakai cat. Kenapa? Kalau pakai cat ya nanti ruangan ini saya penuh dengan cat, dan air itu sudah sangat mewakili. Kenapa? Karena air ini lemah. Air ini kan saya ngetes selalu dalam bidang yang tegak begini ya, tegak gini ya. Dan ini bidang yang saya gunakan adalah plastik yang tidak berpori. Jadi kita gunakan air, karena air itu adalah media yang kita anggap bisa mewakili karena dia paling lemah. Dia nggak mempunyai daya rekat, dia nggak punya daya rekat untuk nempel di sini. Dengan nozzle yang bagus, dia bisa menghasilkan embun di sini. Dia tidak ngalir, air aja nggak ngalir ya. Apalagi kalau menggunakan cat. Kenapa? Kalau cat itu mempunyai daya rekat. Jadi dia mempunyai daya rekat, dia bisa merekat di sini. Kalau dia punya daya lengket, daya rekat, dia nggak gampang ngalir. Ini air yang tidak mempunyai daya rekat aja dia nggak ngalir. Dia halus nempel di sini ya. Kalau cat pasti lebih bagus gitu. Dan kita selalu demo menggunakan bidang yang tegak lurus begini. Ya, kalau air aja dia nggak ngalir, kalau cat ya udah pasti lebih bagus
Jadi supaya teman-teman jangan salah pengertian, oh ini pakai air kan nggak mewakili. Ya memang air beda dengan cat. Saya jelaskan ya, cat lebih bagus daripada air. Ya, kalau air aja dia bisa menghasilkan permukaan yang halus, lembut, dia tidak menetes, dia bisa rata. Kalau pakai cat pasti bisa lebih bagus lagi. Gitu teman-teman. Ini supaya teman-teman jangan salah pengertian. Bahkan kalau kita beli di toko, beli spray gun, itu nggak boleh ngetes. Nggak mau toko itu kasih ini dites, nggak bisa. Ya seperti itu ya. Kecuali kalau misalnya toko itu kebetulan sedang ada demo, ya kan? Atau kita ke pameran, ada demo nih. Nah demo tuh ditunjukin, dia ngecat demo, ngecat. Tapi ya ngecat itu cuman biasanya ala kadarnya aja lah ya, gitu. Dengan bidang yang demo, namanya demo. Ya seperti ini demo. Kita demo dengan menggunakan air dan sudah bagi saya udah mewakili. Karena apa yang saya bikin untuk model-model yang lain, kita tes dengan air bagus seperti embun, teman-teman pakai, hasilnya sudah mewakili, bahkan lebih bagus. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman informasinya. Jadi untuk alat yang model kepala badak ini sudah lama kita bisa temukan, sudah ada nozzle modifnya. Cuman saya harus informasikan juga di sini bahwa nozzle modif untuk alat spray gun yang tipe model kepala badak ini sampai saat ini saya belum bisa pasarkan, kecuali ada teman yang benar-benar serius. Kenapa? Karena ini biayanya sangat tinggi. Saya ngomong di sini terang-terangan, biayanya sangat tinggi. Nozzle modifnya harganya mungkin bisa menyamai atau bahkan sedikit lebih mahal dari alatnya. Nah, ada teman-teman yang bilang, wah kok mahal sekali. Sebenarnya bukan nozzle-nya yang mahal, tapi alat ini yang terlalu bagus dari sisi ekonomisnya. Dia sangat ekonomis sekali sehingga harganya sangat terjangkau, kalau kita ngomong kasarnya ya sangat murah. Kelewat murah, alat ini kelewat murah. Saya mohon maaf ya, ini kita bukan mau menyudutkan atau menginikan alat ini. Bukan, alat ini saya bilang bagus sekali. Dari sisi ekonomisnya, dia sangat ekonomis sekali. Harganya sangat murah sekali. Bahkan kalau saya pernah diskusi dengan teman-teman di pabrikan aja, bagaimana sih bisa menciptakan atau memproduksi alat ini dengan harga segitu ya? Hampir nggak masuk nalar gitu, nggak masuk akal, nggak masuk logika gitu ya. Dan alat ini bisa bekerja, anginnya keluar cukup kenceng gitu ya. Dengan harga segitu, bahkan kalau kita bilang mainan anak-anak aja, ada yang lebih mahal dari alat yang seperti ini. Padahal ini alat yang bisa digunakan juga gitu. Cuman ya tinggal bagaimana teman-teman coba pertimbangkan saja. Ini hanya sebagai satu informasi aja alternatif jika memang benar-benar sudah punya alat ini, daripada alat ini kemudian nggak bisa dipakai, nggak sesuai dengan apa yang diharapkan atau apa yang diinginkan. Nah, saya mencoba, sebenarnya udah lama saya mencoba, ya udah, kalau memang benar-benar serius, alat ini memang harus kita sekolahin lah ya, istilahnya kita sekolahin, kita tingkatkan. Nah memang dia mau nggak mau harus ditanam lagi, harus diinvestasi lagi. Kita harus mengeluarkan investasi untuk alat ini daripada dia nggak bisa berfungsi, daripada nggak berguna. Nah investasinya memang nggak kecil, tapi hasilnya sudah terjamin bagus gitu. Itu sekedar informasi aja, semoga ada manfaatnya dan semoga bisa membuka pikiran teman-teman juga. Terima kasih atas perhatiannya.